Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabira Nafisa dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Roza Yenita, MPD. NIM saya 18621500300. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik, yaitu teori belajar yang saya gunakan di sekolah saya. Pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses ini adalah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualitas diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Kemudian menurut Carl Rogers juga ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanistik. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, menurut Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang mencapai cara mereka sendiri dan bisa melakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Kemudian, tujuan teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri sendiri. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun gurunya fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang menjadi cara dan sistem belajar mereka sendiri, sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarah murid dalam menentukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratis, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan kepada murid membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Dan terakhir yang keempat, pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang sesuai kemauan sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri teori belajar humanistik. Ciri teori belajar humanistik yang pertama adalah lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi yang lebih bisa mengeksplorasi diri. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Yang kedua, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Yang ketiga, adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif. Yang keempat, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Dan yang kelima, tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Media yang digunakan dan asesmen teori belajar humanistik. Media yang digunakan yang pertama, psikologi humanistik memberikan perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu yang pertama, fasilitator sebaiknya memberi perhatian pada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi.
Yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Kemudian yang kelima, dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, di dalam menggapai ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara sesuai baik bagi individual ataupun bagi kelompok. Bila mana penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang peserta didik yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti peserta didik yang lain. Berikutnya, asesmen teori belajar humanistik. Salah satu teori belajar yaitu humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Teori ini meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahannya yang dihadapinya dan juga terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers dalam Sudrajat, bahwa teknik-teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan yang saya perbuat, baik salah dalam mengucapkan kalimat ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.